Bab 721, 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Dalam sekejap mata, Zhao Wanxia, yang menembak seperti meteor jatuh, menari di luar gedung pencakar langit gelap sepanjang 99.300 meter. Ratusan bayangan tombak berada di kehampaan di bawahnya, tersebar dalam bentuk cincin, dan kemudian berputar sangat cepat. Segera setelah itu, Zhao Wanxia memegang tombak panjang gelap di tangan kanannya, dan menembakkan bayangan gedung pencakar langit yang tak berujung dengan cara yang sama. Setelah 3 napas, ketika Zhao Wanxia menembak kepalanya ke bawah, hanya 2.000 kaki dari platform kehancuran, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dalam kekosongan di bawahnya, 9.999 bayangan tombak gedung pencakar langit menyebar dalam lingkaran, menutupi kekosongan 3.000 meter persegi. Merayu, 9.999 bayangan senjata langit berputar-putar dalam cincin dengan kecepatan sangat tinggi, memunculkan tornado dengan radius 1.000 kaki, dan momentumnya mengejutkan. Dalam tornado radius-radius, sepotong kekosongan hancur seperti cermin raksasa, dan dalam sekejap, di atas platform kehancuran, radius kekosongan hancur. Dan kekosongan di tengah tornado hampir sepenuhnya runtuh. Tan Yun, kamu tidak bisa menghindarinya, aku ingin kamu tidak punya tulang. Di langit, Zhao Wanxia penuh dengan suara-suara pembunuh, hanya untuk mendengar suara itu, tetapi tidak untuk melihatnya. Tan Yun hati-hati. Mu Mengqi dan Zhong Wuyaoqi berteriak cemas. Kakak ipar, kakak Tan, hati-hati. Sue Zian dan Huang Fuyu berteriak panik. Pada saat ini, termasuk Shen Subing dan Shen Suzhen, semua orang di garis perbuatan baik tampak cemas. Jun Yuanfeng tertawa dan berkata, jangan berteriak, serangan murid lama ini, belum lagi pembunuhan Tan Yun, yang merupakan alam jiwa ilahi tingkat keempat, bahkan alam jiwa ilahi ke-9 akan dibunuh. Ahahaha, Jun Yuanfeng tersenyum tidak bermoral, dan semua yang memasang taruhan tersenyum. Memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, segera setelah Tan Yun meninggal, batu 3 roh tertinggi akan tersedia, dan mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Tapi di adegan berikutnya, Yuan Fengjun sepertinya terjepit di tenggorokannya, dan senyum semua orang yang bertaruh langsung membatu. Latihan macam apa ini? Ini, Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, ekspresi 6 orang berubah drastis, dan mereka berseru dengan frustrasi. Hal yang sama berlaku untuk kepala suku lainnya dan Ji Umai senior. Shen Subing dan Shen Suzhen telah membuka mata mereka yang indah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tetapi lebih banyak dari mereka yang bersemangat. Di mata perhatian semua orang, mata Tan Yun menusuk, bibirnya bergerak tanpa suara, dan auranya meningkat. Alam jiwa ilahi 4 kali lipat. Lapisan ke-6, dengan cepat menembus lapisan ke-8, dan tidak berhenti sampai lapisan ke-9. Teknik apa ini? Ketika semua orang terkejut, hanya Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuo Bai Yingying yang tahu bahwa Tan Yun telah melakukan Divine Sword Art. Karena kelima orang itu, ketika Tan Yun menggeledah Spirit Medicine Sein Pavilion, mereka telah menyaksikan Tan Yun menggunakan teknik pedang ini. Hanya saja pada awalnya, aura Tan Yun hanya sebanding dengan tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi, tetapi sekarang saat wilayahnya meningkat, dia telah mencapai level 9 dari alam jiwa ilahi. Pada saat ini, hanya Tan Yun sendiri yang tahu seberapa kuat jiwanya. Kemudian ketika dia menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dia akan melepaskan aura yang setara dengan kekuatan jiwanya. Sekarang, jiwanya sekuat 9 tingkat alam jiwa ilahi, jadi napasnya telah mencapai 9 tingkat. Magang, latihan Tan Yun aneh, ayo bunuh dia. Yuan Fengjun tidak bisa tenang, dia berteriak untuk mengingatkannya. Itu tuannya. Dalam 9.999, Zhao Wanxia di pusaran bayangan tombak langit ajaib berteriak dengan marah, Tan Yun, bagaimanapun juga kamu harus mati hari ini. Zhao Wanxia menggenggam tombak gelap di kedua tangan, menyelam dari kehampaan, dan menembus jalan 9.999. Pada saat di tengah pusaran bayangan tombak langit ajaib, tombak sepanjang 500 meter melesat keluar dari tombak bayangan. Tiba-tiba, 9.999 pusaran bayangan tombak lainnya, seolah-olah dipanggil, meledak dengan aura yang mengguncang langit dan bumi, dan dengan keras menyelimuti Tan Yun di panggung kehancuran. Ketika bayang-bayang ribuan senjata ditembak jatuh, kehampaan radius 3.000 meter runtuh,
dan ruang hitam besar, seperti mulut raksasa yang bersembunyi di langit, meraung ke arah Tan Yun. Bahkan jika Lao Su terluka, jika kamu ingin membunuh Lao Su, itu masih jauh. Tan Yun dengan jijik berkata pada dirinya sendiri, 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Segera, Tan Yun, yang tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya naik ke udara, mengayunkan 2 pedang 300 zang di kehampaan seperti kilat. Satu berisi kekuatan waktu, dan yang lainnya penuh dengan kekuatan ruang yang mendominasi. Kedua sinar pedang itu membubung ke langit dan kemudian pecah, berubah menjadi untaian ruang dan waktu yang tak terlihat. Kemudian kekuatan waktu dan ruang dengan cepat bergabung, membentuk bola ruang waktu independen dengan diameter ribuan kaki dari kehampaan. Tan Yun, yang berada dalam ruang dan waktu yang independen, menghilang ke pandangan semua orang seolah-olah menghilang dari udara di platform kehancuran. Pada saat ini, ruang dan waktu di ruang waktu berada dalam kekacauan, dan Tan Yun tiba-tiba meledak dari kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi. Tidak hanya itu, kekuatan guntur dan kekuatan angin juga mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan kekuatan 5 elemen, dan berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Tan Yun berhenti dan berdiri, memegang erat Fei Jian Xiaozi di tangan kanannya, menatap bayangan senjata yang datang dari langit. Bagaimana dengan orang-orang? Di langit, Zhao Wanxia, yang berada di bayang-bayang ribuan senjata, menemukan bahwa tidak ada sosok Tan Yun di panggung kehancuran, dan berteriak dengan kebingungan, dimanapun kamu bersembunyi, kamu harus mati. Sebelum kata, kematian, jatuh. Bayang-bayang dari puluhan ribu senjata meledak ke arah platform kehancuran dengan kekuatan yang menggetarkan hati mereka. Setelah Zhao Wanxia mengikuti ribuan bayangan senjata melalui kehampaan, dan menembak secara vertikal ke dalam bola ruang waktu independen dengan diameter ribuan meter, ketika dia melihat Tan Yun di bawahnya, dia menyeringai, menderita sampai mati. Segera, ribuan bayangan tombak langit yang tersebar bergegas menuju Tan Yun. Dia tertawa liar, dia sangat sombong, pukulannya yang paling kuat, Tan Yun pasti akan mati. Tapi pemandangan yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa putus asa dan ketakutan yang mendalam. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Wajah Tan Yun sangat dingin, lengan kanannya memegang pedang, pedang itu mengarah ke langit, dan kekuatan 7 atribut di permukaan tubuhnya. Setelah dengan gila-gilaan masuk ke dalam pedang panjang ungu, dia tiba-tiba mengayunkan ke arah Zhao Wanxia yang menukik. Tiba-tiba, cahaya pedang cemerlang sepanjang 100 meter. Yang mengandung emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan 7 atribut, meledak dari pedang terbang, dan kekuatan waktu dan ruang dalam ruang dan waktu independen ribuan meter dituangkan dengan gila. Dalam cahaya pedang yang terang. Tiba-tiba, pedang 9 urat 100 zang yang berisi 9 atribut, kekuatan yang tersisa memancarkan bola cahaya ruang waktu independen dengan diameter ribuan meter, seperti piring keramik yang hancur. Boom, boom. Cahaya pedang 9 vena yang mempesona membubung ke langit, dengan semburan raungan, setelah menghancurkan ribuan gedung pencakar langit seperti bayangan tombak bambu, mereka mengambil keuntungan dari situasi dan menembak Zhao Wanxia ke langit. Kamu adalah He Jianjue, mengapa begitu kuat? Ah tidak, Zhao Wanxia terlalu takut untuk menghindar, darahnya memercik, dan seluruh lengan kirinya terputus. Zhao Wanxia melarikan diri ke langit dan melakukan tendangan voli ke langit. Apa yang membuatnya semakin ketakutan saat ini adalah bahwa waktu dan ruang independen tiba-tiba berubah menjadi bila angin 9 urat dengan ribuan kaki. Setiap bila angin berisi kekuatan 9 atribut, seolah mengabaikan batasan waktu dan ruang, dengan kekosongan yang retak, menembak ke arah Zhao Wanxia. Babak ke-722 pertempuran sengit yang sengit. Aku tidak akan mati, aku tidak akan pernah mati. Zhao Wanxia, yang telah kehilangan lengan kirinya, memiliki sebuah cantus, dan ketika dengan putus asa melarikan diri menuju ruang dan waktu yang independen, sambil menari dengan tombak di tangan kanannya, dia membawa bayangan senjata berbulu untuk memblokir pedang angin 9 vena yang berkerumun. Pompa engah-engah. Ada terlalu banyak bila angin 9 saluran. Meskipun Zhao Wanxia memblokir sebagian besar bila angin 9 saluran, ketika dia melepaskan tendangan bebas dari ruang dan waktu, tubuhnya tidak lengkap, dan ada lusinan tulang yang terlihat dalam di lengan dan kaki kanannya, luka. Yang lebih serius adalah perut bagian bawah dan dada kanannya tertusuk oleh pedang angin 9 vena. Hah ya, begitu Zhao Wanxia melarikan diri dari ruang dan waktu independen kehabisan napas,
pedang terbang ungu melesat dari ruang dan waktu independen dan menembak ke arah dada Zhao Wansha. Pompa, retakan. Zhao Wansha lolos dari nasib buruk karena ditusuk jantung oleh pedang, tetapi pedang terbang ungu itu dimasukkan ke dada kirinya. Setelah ujung pedang yang tajam mematahkan dua tulang rusuk, itu membawa percikan darah dari tubuhnya di bawah bahu kirinya. Keluar dari lubang. Engah. Zhao Wansha menyemburkan darah, merasakan pusaran langit dan bumi, dan menghantam platform kehancuran. Darah di tubuhnya menyembur keluar dari luka yang tidak bisa dia lihat secara langsung. Anak magang. Di paviliun, Tuan Yu Wenfeng berteriak dengan cemas, bangun cepat, kamu tidak bisa kalah, jika kamu kalah, kamu akan mati. Ketika Tuan Yu Wenfeng berteriak, 3 juta murid di kehampaan di sekitar platform kehancuran jatuh ke dalam kelambanan yang singkat, dan kemudian meledak menjadi teriakan pasang surut. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Tan Yun hanya tingkat keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa melukai Zhao Shengzi dengan serius? Ya, mengerikan, kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan benar-benar luar biasa. Semakin tinggi alam kultivator, semakin lemah dan lemah kemampuan untuk melompati tantangan. Ini adalah hukum besi yang tidak berubah. Bagaimana Tan Yun bisa melukai Zhao Shengzi dengan kekuatan 4 kali lipat dari alam jiwa ilahi? Jangan katakan apa-apa, lihat Tan Yun segera muncul. Seiring dengan seruan seorang murid, para murid terdiam dan melihat ke bawah satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat platform kehancuran, kehampaan bergetar dan wajah mereka pucat. Tan Yun muncul di mata semua orang. Tan Yun masih telanjang, dan tulang rusuk yang patah di dadanya masih mengejutkan. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua orang bahwa lukanya tidak lebih ringan dari Zhao Wansha. Di bawah retakan 15 tulang rusuk, Tan Yun menahan rasa sakit yang parah, meluruskan tulang punggungnya, menyeret pedang panjang dengan tangan kanannya, ujung pedang menarik percikan bunga api ke tanah, dan berjalan menuju Zhao Wansha di genangan air, darah ratusan meter jauhnya. Setiap kali dia mengambil langkah, niat membunuhnya menjadi kuat. Zhao Wansha, yang berlumuran darah, menyeret noda darah di tanah dan bergerak ke belakang dengan ekspresi ngeri. Tidak, jangan datang, jangan datang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada pil emas tambahan di tangan kanannya. Pada saat ini, Zhao Wansha ragu-ragu apakah akan mengambil dan kuno emas. Dia tidak ingin mengambilnya terlalu banyak. Begitu dia mengambilnya, dia bisa membunuh Tan Yun, tetapi setelah potensinya diperas, meridian di seluruh tubuhnya akan runtuh dan menjadi orang yang tidak berguna. Magang, cepat gunakan pembunuhmu. Pada saat ini, suara lama Yuan Fengjun terdengar dari telinga Zhao Wansha, kamu hanya bisa membunuhnya dan menyelamatkan hidupnya jika kamu mengambil dan kuno emas. Mendengar itu, Zhao Wansha berhenti menggerakkan tubuhnya, matanya merah dan dia menatap Tan Yun yang mendekat, dan dia meraung dengan sekuat tenaga, Tan Yun, selama aku bisa membunuhmu, aku, Zhao Wansha, akan lakukan apapun yang diperlukan. Zhao Wansha dengan tegas menelan pil kuno emas di tangannya ke dalam perutnya. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, ekspresi Tan Tai Xuanzong mengembun, dan dia berkata kepada Tan Yun, hati-hati, Tan Yun, baru saja ketika Zhao Wansha ditembak jatuh oleh pedangmu dari kehampaan, dia mengeluarkan pil dari cincin Qiankun. Jika raja ini tidak salah, itu pasti dan kuno emas. Mendengar ini, Tan Yun, yang sedang berjalan menuju Zhao Wansha, berhenti dan terlihat serius. Mengaum. Pada saat ini, Zhao Wansha, yang telah melukai dirinya sendiri dengan serius, membuat raungan seperti binatang buas, melompat dan berdiri kokoh di platform kehancuran. Di mata semua orang, tubuh Zhao Wansha telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Krik, krik. Saat tubuh Zhao Wansha mendengar suara kerangka yang jelas, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan jubahnya terkoyak. Saat bernapas, dia meroket ke satu kaki. Wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah seperti cacing tanah, dan kemudian seluruh tubuh lehernya sama. Dia seperti monster humanoid, berdiri tidak jauh dari Tan Yun. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Zhao Wansha, Anda akan terkejut menemukan bahwa tulang dan meridian di tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah pengaruh obat pil kuno emas. Darah di tubuhnya bergulir, dan kecepatan alirannya meningkat secara eksponensial. Zhao Wansha memasuki perasaan aneh. Bukan saja dia tidak merasakan sakit sama sekali, tetapi dia merasa cukup nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya masih meroket dengan panik, dan dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,
seolah-olah dia dapat mendorong gunung dan sungai dengan mengangkat tangan dan kakinya. Setelah napas pendek, tubuh Zhao Wanxia melonjak hingga 3 kaki, dan perasaan nyamannya menghilang, dan seluruh orangnya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan mudah tersinggung. Napasnya dekat dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Tan Yun, aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Suara Zhao Wanxia menjadi tebal dan dia tiba-tiba menghilang. Kecepatan cepat. Ketika Tan Yun terkejut, Zhao Wanxia sudah tiba di depan Tan Yun, dengan tinjunya yang besar dan kekuatannya yang besar, dia membanting ke arah Tan Yun. Sebelum tinju raksasa itu jatuh, aura kuat itu mengamuk ke arah Tan Yun. Itu membuat jantung Tan Yun berdebar-debar, dan ketika dia terluka, dia tidak berani melawan. Api Hongmeng. Tan Yun seperti anak panah tajam yang ditembak terbalik, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong keluar, langsung mencapai api ungu setinggi 50 kaki, menutupi Zhao Wanxia seperti letusan gunung berapi. Zizi. Zhao Wanxia penuh dengan asap hitam, dan bau daging yang menyengat meresap ke dalam dirinya. Tan Yun, aku akan merobekmu. Zhao Wanxia terkejut dan terbang keluar dari api Hongmeng. Tan Yun, yang menembak ke belakang, berhenti, dengan cepat bergegas menuju Zhao Wanxia dengan pedang di udara. Pompa. Saat pedang itu menembus leher Zhao Wanxia dengan darah, Zhao Wanxia mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk Tan Yun. Retakan. Diiringi suara retak tulang yang jelas, lengan kiri Tan Yun ditarik, dan seluruh lengannya berubah menjadi potongan daging. Tan Yun meraung, memegang pedang di udara, dan memasukkan leher Zhao Wanxia lagi. Ini benar-benar permainan yang ceroboh. Dia melakukan ini karena 2 alasan. Pertama, dia tahu bahwa dia tidak secepat Zhao Wanxia. Zhao Wanxia, yang terjebak dalam hiruk-pikuk, tidak akan memberi dirinya kesempatan untuk bernapas dan melakukan latihan apapun. Alasan kedua dan paling penting adalah bahwa, keluar dari sini. Zhao Wanxia mengangkat tangan kanannya dan memukul kaki kiri Tan Yun. Bang! Klik. Tiba-tiba, seluruh kaki kiri Tan Yun berubah menjadi tulang dan daging dan darah yang patah. Bab 723 Pembalikan Situasi. Tan Yun, kenapa kamu begitu bodoh? Jangan melawannya dengan keras. Tubuh Sen Subing gemetar, air mata menetes, dan dia berteriak di mata semua orang yang terkejut. Menurut pendapatnya, lengan dan kaki kiri Tan Yun patah, dan itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki. Mulai sekarang, Tan Yun akan kehilangan tangan dan kakinya selamanya. Pada saat ini, Mu Mengli, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao juga panik. Huang Fuyu mengepalkan tangannya dengan erat, dan dia memutuskan bahwa jika Tan Yun kalah dari Zhao Wanxia pada akhirnya, dia akan menyelamatkannya bahkan jika dia melanggar aturan. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Tan Yun lebih menguntungkan, dan Tuoba Yingying menatap dada Tan Yun yang runtuh, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia buru-buru membungkuk kepada Mu Meng dan Zhong Wu Xiao, jangan khawatir tentang 2 saudara ipar, kakakku pasti akan melawan. Mengapa? Mu Mengging meraih tangan Tuoba Yingying, Liu Shen Wuzu berkata, apa yang kamu temukan? Tuoba Yingying berkata di telinga Mu Meng, lihatlah dada saudaraku, organ dalamnya telah pulih 90% dari luka-lukanya. Dengan cara ini, saudara saya dapat menahan cairan kehidupan, gas kehidupan yang murni dan agung. Jika saya tidak salah, maka saudara saya akan menggunakan setetes cairan kehidupan di cincin alam semesta. Begitu Tuoba Yingying berkata, di panggung kehancuran, setelah Zhao Wanxia meledakkan kaki kiri Tan Yun, dia mengambil keuntungan dari situasi itu dan meledakkan Tan Yun sejauh 500 meter, bang. Dia jatuh berat di panggung kehancuran. Saudara Zhao perkasa. Saudara Zhao mendominasi. Wow kakak senior kita Zhao akan segera membunuh Tan Yun. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, kegembiraan puluhan ribu murid penegak hukum bergema melalui awan. Taruhannya juga sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, hebat, Tan Yun pasti akan mati. Batu roh rangkap 3ku akan segera tersedia. Kuek, itu benar, itu hanya sialan. Aku hanya bertaruh 50.000. Batu roh kelas atas. Aku menyesal tidak menemukan seseorang untuk meminjam lebih banyak batu roh. Tidak apa-apa, sudah kurang dari setengah jam sejak kamu bertaruh 50.000 batu roh tertinggi. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menghasilkan 100.000, dan kamu bisa puas. Petik 2 petik 2. Ketika para murid penegak hukum dan 3 juta murid 9 saluran bertaruh,
Ketika mereka bersemangat dan bersemangat, lebih dari 300 murid dengan satu garis prestasi, tetapi dua garis air mata. Di paviliun, Duan Changqiong berpikir bahwa dia tidak hanya dapat menyelesaikan perintah yang dikeluarkan oleh Tuan Istana Zuge tanpa melakukannya sendiri, tetapi juga memenangkan batu roh terbaik. Dia tertawa dari telinga ke telinga. Hal yang sama berlaku untuk kepala suku lainnya. Feng Qingcheng memandang Sen Subing dengan bunga pir di wajahnya, dan tersenyum dan berkata, "Kepala layanan berjasa, apakah Anda menangis untuk murid yang sekarat, atau apakah Anda tahu bahwa setelah kematian Tan Yun, Anda akan membunuh diri sendiri dan sedih? Oh ya, ketika Tan Yun mati, kamu akan mati juga. Kamu menangis sebanyak yang kamu mau, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti." Mendengar itu, Sen Subing menatap Feng Qingcheng dengan tegas, dan berkata dengan marah, "Pelacur, diam. Tan Yun tidak akan mati." "Haha, apakah kamu marah?" Feng Qingcheng berkata. Tiba-tiba, nafas kehidupan yang kuat datang ke arahnya dan semua orang. Seringai di wajahnya yang menakjubkan tiba-tiba mengeras, dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dengan mantap, dan berseru, "Cairan kehidupan." Wah! Tiba-tiba, jutaan pasang mata terpaku pada Tan Yun yang jatuh dalam genangan darah. Semua orang menemukan bahwa vitalitas yang kaya berasal dari setetes cairan putih susu yang tertutup es di tangan Tan Yun. Jun Yuanfeng menatap panggung kehancuran, Zhao Wanxia, yang lehernya berdarah, meraung dengan suara serak, "Tan Yun, apa yang ada di tangan Tan Yun adalah cairan kehidupan. Sekarang organ dalamnya hampir pulih sepenuhnya, dia sekarang dapat menggunakan cairan kehidupan, begitu dia menggunakannya, dia akan..." Tanpa menunggu Tuan Yuanfeng berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, "Saya tidak akan terluka, kan?" Dengan itu, Tan Yun menghancurkan cairan kehidupan yang membeku dengan tangan kanannya, dan tangan kanannya bergetar, dan setetes cairan kehidupan terbang dari telapak tangannya, berubah menjadi kabut krim di udara rendah, dan menembus ke dalam tubuhnya di ketinggian, kecepatan. Membunuh. Pada saat ini, tubuh tiga kaki Zhao Wanxia melompat ratusan kaki, dengan kekosongan yang runtuh di kaki kanannya, dia menginjak dada Tan Yun. Wow, pada saat kritis ini, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, tangan kanannya tiba-tiba menamparkan meja, tubuhnya berguling dengan berbahaya dan lolos dari tendangan mematikan. Ledakan. Zhao Wanxia menginjak kaki kosong, menyebabkan seluruh platform kehancuran sedikit bergetar. Orang bisa membayangkan kekuatan kaki ini. Pergi dengan. Zhao Wanxia meraung ke langit, dan tiba-tiba, tombak gelap di atas meja menembus kehampaan, dan dengan keras menikam Tan Yun di celah ruang. Pompa. Kepulan darah mekar dari tubuh Tan Yun yang berjatuhan, dan segera, ayam jantan emas di kaki kanan Tan Yun yang berjatuhan berhenti secara independen di tanah. Dan ujung pistol yang gelap dan tajam tidak menembus dada Tan Yun, tetapi dengan kejam melewati mulut harimau di tangan kanan Tan Yun, dengan darah berjatuhan di ujung pistol. Tan Yun. Zhong Wuxiao menatap Tan Yun yang sangat tragis dan membuat suara kesedihan. Jika memungkinkan, dia lebih suka menderita daripada Tan Yun. "Xiao, jangan menangis." Ketika Tan Yun menjawab, pemandangan yang mengejutkan terjadi, tetapi di dada Tan Yun yang runtuh, 15 tulang rusuk yang patah sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, lengan dan kaki kiri Tan Yun yang hilang tumbuh dari tubuhnya seperti rebung setelah hujan. Dalam napas pendek, tubuh bagian atas Tan Yun yang telanjang sudah utuh, dan seluruh lengan dan kaki kirinya yang hilang juga tumbuh utuh. Tan Yun menatap tajam, Zhao Wanxia, yang tampak kaget ratusan meter jauhnya, perlahan mencabut tombak hitam yang dimasukkan ke dalam mulut harimau kirinya dengan tangan kirinya. Dalam proses mencabut, darah mengalir deras dari tangan kanannya, dan dia bahkan tidak mengernyitkan keningnya. Ketika Tan Yun mencabut tombaknya, luka di pergelangan tangan kanannya sembuh dengan sangat cepat, dan cairan kehidupan yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya benar-benar habis. Tetapi pada saat ini, leher Zhao Wanxia masih berlumuran darah, dan tubuh tiga zangnya bergetar tidak signifikan. Dua pedang yang hanya ditusuk oleh Tan Yun di leher Zhao Wanxia, pedang pertama tidak mematikan, tetapi yang kedua mematikan. Jika bukan karena Zhao Wanxia mengambil pil emas kuno, jika tidak, dia akan jatuh dan dibunuh oleh Tan Yun. "Aku bertarung denganmu." Zhao Wanxia meraung histeris, dan darah dari lehernya menyembur seperti air mancur, meninju Tan Yun. Tubuhnya setinggi 3 kaki, tiba-tiba menghancurkan kekosongan saat dia terbang. Dia tampaknya masih kuat,
Tetapi Tan Yun dengan jelas melihat bahwa kecepatan Zhao Wansha 30% lebih lambat dari sebelumnya. 30% sudah cukup untuk membunuhnya, tidak ada pembunuh lain yang dibutuhkan. Aku tidak secepat kamu ketika aku terluka parah, dan sekarang aku tidak terluka, jadi kamu masih ingin membunuh Lao Zi dan bermimpi. Tan Yun memikirkan adegan dikejar oleh Zhao Wansha sebelumnya, dengan seringai di wajahnya, memegang tombak di tangan kirinya dan pedang panjang ungu di tangan kanannya, melakukan langkah hebat. Desir, desir, desir. Sosok Tan Yun secepat hantu, dan dua di antaranya muncul di sisi kiri dan kanan Zhao Wansha hampir bersamaan. Berdengung. Ketika dua tinju keras Zhao Wansha mengalahkan bayangan Tan Yun satu demi satu, tubuh asli Tan Yun telah muncul di atas kepala Zhao Wansha, dan dia berkata, "Xiao Zi, patahkan lengan kirinya." Bab 724 membunuh Zhao Wansha. Memanggil. Pedang terbang ungu di tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menjadi seukuran zangsu, dan dengan suara melolong, dia memotong bahu kiri Zhao Wansha yang tertangkap basah di bawah. Oh tidak, pompa! Dalam teriakan Zhao Wansha seperti babi, seluruh lengan kirinya dipotong oleh pedang terbang ungu, dan tunggulnya disemprot dengan darah, dan jatuh di platform tinggi. Saya akan membunuh kamu. Zhao Wansha melompat ke udara sejauh puluhan kaki, dan cahaya biru menyala di cincin Qian Kun di tangan kirinya. Tebas ke arah Tan Yun. Kapan? Ada sentuhan licik di mata Tan Yun Xing, tangannya mengepalkan tombak untuk memblokir percikan api, setelah tombak dipotong, cahaya pedang menelan Tan Yun. Hahaha, Tan Yun, kamu sial, pada akhirnya kamu masih mati di tanganku. Zhao Wansha berdiri di udara, secara bertahap melemahkan tawa, dan tiba-tiba diinterupsi oleh Yuan Fengjun di pavilion. Hati-hati, dia ada di belakangmu. Zhao Wansha terkejut. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa Tan Yun yang ditelan oleh cahaya pedang di kehampaan hanyalah sosok yang tidak menghilang karena kecepatan bergerak Tan Yun yang terlalu cepat. Punggung Zhao Wansha terasa dingin, tangan kirinya memegang pisau, dan tubuhnya melakukan tendangan voli. Ketika dia hendak melakukan serangan balik, pedang terbang ungu yang baru saja jatuh ke tanah tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, memotong lengan kiri Zhao Wansha yang memegang pisau. Tidak. Dalam ratapan Zhao Wansha yang kehilangan lengannya, pedang terbang ungu itu melepaskan tembakan dan menembak ke cincin alam semesta Tan Yun. Tan Yun mengepalkan pistol dengan tangan kirinya dan tubuh bagian atas tombak dengan tangan kanannya. Ada kilau haus darah di matanya, dan dia mengucapkan setiap kata, "Zhao Wansha, saya katakan setahun yang lalu, Anda harus mengambil peringkat pertama Anda, sekarang saya waktunya telah tiba untuk memenuhi janji. Tan Yun, aku akan pergi ke ibumu." Pada saat ini, sofa Zhao Wan meraung liar, tubuhnya menyapu ke arah Tan Yun, kaki kanannya menginjak Tan Yun dengan kehampaan yang bergetar. Pada saat ini, Zhao Wansha tidak mundur, karena aura kekerasan dengan cepat berlalu, dia menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat surut. Jelas, efek obat dari pil kuno emas akan segera berlalu. Dengan penglihatan Tan Yun, adalah wajar untuk melihat bahwa momentum Zhao Wansha melemah dengan cepat. Minum. Tan Yun berteriak, tubuhnya berguling di udara, kaki kanannya memutar cambuk, dan dia menjentikkan kembali ke arah Zhao Wansha. Retakan. Dengan suara patah tulang yang jelas, kaki kanan Zhao Wansha sepanjang satu kaki tiga kaki terbuka dari lutut, dan kaki yang patah itu jatuh ke platform kehancuran dengan darah merah. Tuan, selamatkan aku. Selamatkan aku. Mata Zhao Wansha pecah-pecah, kulit kepalanya mati rasa karena ratapan, dan tubuhnya jatuh. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, apalagi tuanmu. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, dan dia menghilang dari kehampaan. Sebelum Zhao Wansha mendarat, dia muncul di sebelah Zhao Wansha, tangan kanannya mengangkat pistol, dan dengan kejam memasukkannya ke dadanya. Pompa. Segera setelah itu, 5 jari Tan Yun di tangan kanannya berubah menjadi cakar, dengan 5 bunga darah yang mekar, menusuk leher Zhao Wansha. Membawa Zhao Wansha, Tan Yun menukik ke bawah, menyebabkan Zhao Wansha membanting punggungnya ke platform kehancuran. Engah. Zhao Wansha sedang sekarat, kepulan darah menyembur dari mulutnya, dan Tan Yun disemprotkan ke seluruh wajahnya. Tan Yun mencubit Zhao Wansha, yang kejang-kejang dengan tangan kanannya, dan matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Dia berkata dengan keras, "Setahun yang lalu, kalian 3 murid penegak hukum di luar gerbang kota ingin membunuhku alih-alih dibunuh olehku. Wanitamu mempermalukanku. Aku baru saja menamparnya dan memberinya pelajaran.
Apakah saya Tan Yun di gerbang luar, gerbang dalam, atau gerbang abadi? Saya tidak pernah memprovokasi murid penegak hukum Anda dari awal hingga akhir, tetapi murid penegak hukum Anda pergi dari gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang peri ke gerbang suci sialan, dan kamu melakukan segala yang mungkin. Ingin membunuhku. Pada titik ini, Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yuan Fengjun dengan wajah cemberut, dengan tegas mengatakan, "Penatua penegak hukum, junior menasihati Anda, setelah pertempuran hidup dan mati hari ini berakhir, Anda lebih peduli tentang kehidupan murid-muridmu. Jangan main-main denganku lagi. Kalau tidak, nasib murid penegak hukummu adalah..." Ya, seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun mengangkat kepala Zhao Wansha dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke atas panggung dengan seluruh kekuatannya. Tidak. Ledakan. Jeritan Zhao Wansha tiba-tiba berhenti, dan seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Ketika 8 roh binatang Zhao Wansha bergegas keluar dari tengkorak yang hancur, telapak tangan kanan Tan Yun tiba-tiba patah, dan segera, 8 roh binatang dimusnahkan. Tenang, keheningan di langit. Selain bibir Sen Subing yang gembira, 9 kepala suku lainnya menatap Tan Yun, dengan 7 titik keterkejutan dan 3 titik pembunuhan di mata mereka. 9 kepala sama dengan 9 kapal dan 3 juta murid. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan mencapai medan yang begitu menakutkan. Melihat kemenangan Tan Yun, para murid dari garis berjasa bersorak. Di sisi lain, puluhan ribu murid penegak hukum benar-benar marah dengan kata-kata Tan Yun barusan. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ribuan kali. Jun Yuanfeng menatap Tan Yun, tubuh tuanya sering bergetar. Di sebelahnya, Yu Wenzi, putra baptisnya, yang juga putra penegak hukum, berkata, "Ayah angkat, tidak perlu peduli dengan semut yang mengucapkan kata-kata liar." Setelah itu, Yu Wenzi menatap Tan Yun dan berkata dengan ringan, "Ini benar-benar tak kenal takut bagi yang bodoh. Dalam pertempuran hidup dan mati berikutnya, Anda harus bertahan dulu sebelum mengucapkan kata-kata besar." Tan Yun memandang Yu Wenzi di 3 alam Saint Soul, tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Pada saat ini, Tantai Xuanzong di lautan awan yang luas mengangguk setuju, dan kemudian, sebuah suara yang sangat berarti datang ke telinga Tan Yun. "Tan Yun, kalian semua yang akan berjuang hidup dan mati, dalam analisis akhir. Mereka juga diperintahkan oleh Jiumai tingkat yang lebih tinggi untuk membunuhmu, jadi mereka hanya menyetujui pertempuran hidup dan mati denganmu setahun yang lalu. Tan Yun, mereka bisa menjadi kuat di alam jiwa ilahi, dan mereka juga menghabiskan banyak sumber daya di sekte kami, jadi master sekte ini tidak ingin kamu membunuh terlalu banyak hari ini. Kamu adalah orang bijak. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin menyatukan 10 meridian, kamu harus menangkap pencuri terlebih dahulu. Selama kamu menyingkirkan tumor ganas di tingkat 9 meridian yang lebih tinggi dan menyelesaikan penyatuan, dari 10 meridian, maka murid-murid ini akan setia kepada Huang Fu Seng Song saya. Jika kamu mengerti, anggukkan kepalamu." Tan Yun sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Tantai Xuanzong juga menyampaikan kepada Tan Yun, "Suzerain ini hanya berdiri di posisi ini untuk menganalisis perkembangan berbagai hal. Anda dapat memutuskan bagaimana melakukannya. Tentu saja, apapun yang terjadi, suzerain ini akan mendukung Anda. Juga, itu adalah kepala dari 5 sekte suci yang merupakan mata-mata, bertaruh pada setiap putaran puluhan miliar, 30 miliar, atau bahkan ratusan miliar batu spiritual yang luar biasa. Begitu banyak batu spiritual yang luar biasa, itu pasti barang antik kuno, yang telah melatih 5 urat memerintahkan mereka untuk melakukannya. Barang antik tua ini tahu bahwa orang di belakang garis jasa adalah tuannya, tetapi mereka masih melakukannya, yang menunjukkan betapa sombong dan mendominasinya mereka. Ini jelas mencoba membunuhmu untuk memprovokasi raja ini. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa kamu harus bertahan hidup hari ini, sehingga setiap orang yang meremehkan jasa akan merasa malu." Bab 725 hidungnya bengkok. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk tanpa menunjukkan ekspresinya, dan dengan tenang berhenti di tengah platform kehancuran. 1864 murid dan 1169 manajer Fang Cheng yang akan melawan Tan Yun selanjutnya, kebanyakan dari mereka menatap Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Di antara murid dan pengawas ini, kecuali lebih dari 100 murid penegak hukum, yang lain semuanya adalah orang 9 saluran. Pada saat ini, mata berlumpur Yuan Fengjun menunjukkan kilatan cahaya,
dan kemudian sebuah suara masuk ke telinga 9 kepala suku, semuanya, lelaki tua itu punya saran. 9 kepala suku memandang Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng berkata dalam transmisi suara, Tan Yun harus mati, jika tidak batu roh kita akan hilang. Sekarang ada dua metode. Yang pertama adalah membiarkan murid Jiumei terkuat yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati bertarung dengan Tan Yun terlebih dahulu. Tetua penegak hukum ini tidak percaya bahwa Tan Yun tidak mati. Ada juga cara yang lebih aman untuk membiarkan kekuatan menengah di antara kita menggunakan perang roda untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, dan akhirnya murid dan manajer terkuat akan bergiliran melawan Tan Yun sampai kematian Tan Yun. Adapun orang-orang dengan kekuatan terendah, kami menempatkan mereka di urutan terakhir. Lagi pula, menilai dari situasi di mana Tan Yun membunuh muridku, mereka juga akan meningkatkan kematian mereka. Setelah mendengarkan, 9 kepala suku jatuh ke dalam perenungan. Wajah Gongsun yang Chun pucat, dan dia berkata dengan berat hati, Zhao Wansha, benda yang tidak berguna ini, mengambil satu-satunya pil kuno emas di tubuhku dan dibunuh oleh Tan Yun. Aku berjanji bahwa tuanku Tan Yun akan mati, dan tuanku memberiku 30 miliar batu spiritual yang luar biasa. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, maka aku akan dihukum berat. Duan Changqiong menyilangkan alis dan garis vertikalnya, dan diam-diam berpikir, puluhan miliar batu spiritual saya yang luar biasa, tetapi semua milik saya selama bertahun-tahun, jika Tan Yun tidak mati, semuanya akan hilang. Pada saat ini, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Feng Qingcheng, yang seperti mata-mata seperti Gongsun Yang Chun dan Duan Changqiong, memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak murid dan pelayan yang mati, Tan Yun harus mati hari ini. Kepala 5 jiwa Wei Yan, Kepala jiwa kuno Su Liunian, Kepala jiwa suci Dongfang Sangzi, dan Kepala Hefeng Lei Simayu, mereka berempat tampak tidak yakin. Keempat kepala suku tahu bahwa pelayan dan murid yang berpartisipasi dalam pertempuran menentukan di nadi mereka sama sekali bukan lawan Tan Yun. Ketika 9 kepala memikirkan satu sama lain, Tan Yun melihat ke atas, memindai 9 kepala, dan berkata dengan acuh tak acuh, setahun yang lalu hari ini, pelayan dan murid Anda memblokir saya di Fangcheng dan tidak akan membiarkan saya pergi. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan mereka. Jadi, hari ini saya tidak ingin membunuh mereka. Maka saya dapat menyelamatkan orang-orang Anda untuk tidak mati, tetapi hanya jika supervisor dan murid Anda meminta maaf kepada saya di cara, dan orang lain beri aku 10.000 batu roh kelas atas. Tan Yun melirik pelayan dan murid yang bertarung dengannya, tanpa ragu, dengarkan aku dengan jelas, ini adalah konsesi terbesarku. Aku akan memberimu setengah waktu untuk memikirkannya. Setelah setengah waktu habis, bahkan jika kamu ingin berhenti, aku tidak akan pernah setuju. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di atas panggung kehancuran. Sungguh anak yang sombong. Yuan Feng tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan tajam, para murid penegak hukum yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan mendengarkan perintah. Para murid ada di sini. 168 murid penegak hukum melangkah ke dalam kehampaan dan berkata dengan hormat. Muridku tidak akan pernah mundur bahkan jika dia bertarung dengan seorang prajurit. Jun Yuan Feng memerintahkan. Yuan Feng Jun memikirkan kematian murid kesayangannya, memikirkan 30 juta batu spiritual yang luar biasa, memikirkan kehormatan faksi penegak hukum, dia memilih untuk mengabaikan 168 nyawa murid penegak hukum. Murid mematuhi perintah. 168 murid penegak hukum berkata serempak. Gongsun Yang Chun menggoyangkan lengan jubahnya, berdiri dari kursi, menyipitkan matanya, murid dan Maiku, pelayan tidak akan pernah menyusut. Itu ketua. 201 murid dan Mai dan 105 pengawas berkata serempak. Kemudian, Xie Juechen mengerutkan kening dan memerintahkan 187 murid dan 59 pelayan untuk bertarung sampai akhir. Duan Changqiong memerintahkan 147 murid dan 86 pelayan untuk bertarung sampai akhir. Zhu Daosheng juga membiarkan 110 murid dan 217 pelayan Fu Mai tidak mundur. Feng Qingcheng berpikir bahwa jika Tan Yun tidak mati, dia tidak hanya akan kehilangan 200 miliar batu roh terbaik, tetapi juga tidak dapat menyingkirkan Shen Subing. Dia dengan dingin memerintahkan 301 murid dan 263 pelayan untuk tidak berhenti. Selanjutnya, adegan yang membuat Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Duan Changqiong, Gongsun Yang Chun, Xie Juechen, dan Yuan Feng marah terjadi. Namun,
4 pemimpin Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Sangzi, dan Sima Yu, yang hanya bertaruh 500 juta batu roh kelas atas, semuanya menyatakan pendapat mereka dan membiarkan 750 murid Simai dan 439 pelayan yang berpartisipasi dalam pertempuran menentukan mundur. Kalian berempat sangat hina. Duan Changqiong memelototi mereka berempat dan berteriak dengan tajam, di depan begitu banyak orang, apakah kamu masih harus berwajah tua? Jangan berpikir bahwa orang tua itu tidak tahu apa perhitunganmu. Bukankah kamu hanya ingin melindungi murid dan pelayanmu, tetapi pada akhirnya murid dan pelayan kita akan mendapatkan 3 kali batu roh setelah membunuh Tan Yun. Niat membunuh Shen Han keluar dari mata indah Feng Qingcheng, bergema, ini sangat tidak tahu malu. Su Liunian mencibir dan berkata, jaga kebersihan mulutmu, bagaimana kami memilih bisnis kami, dan apa yang harus dilakukan denganmu. Iya, Dongfang Sangzi berdiri, memandang 5 kepala Feng Qingcheng, menggoda, kelimanya terlalu banyak berpikir, apa masalahnya dengan menyerah karena kita berempat mengenal murid-murid kita dan kalah dari Tan Yun. Iya, jika orang-orangmu membunuh Tan Yun, masing-masing dari kita berempat bisa mendapatkan 1,5 miliar batu roh yang luar biasa, kecuali untuk taruhan 500 juta, kita masing-masing hanya akan memenangkan 1 miliar. Dan kamu berbeda, terutama kamu Feng Qingcheng, jika Tan Yun tidak mati, kamu akan kehilangan 200 miliar yuan, kurasa kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang di atasmu. Dongfang Sangzi mengangkat bahu pada saat ini, Feng Qingcheng dan Duan Changqiong, kalian berlima juga dapat membiarkan para murid dan pelayan menyerah seperti kami. Tidak ada yang memaksamu, tapi apakah kamu berani menyerah? Begitu kamu menyerah, 30 miliar, ratusan miliar batu roh luar biasa yang kamu sisihkan untuk kamu tidak akan diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Hahaha, maaf, kami berempat benar-benar memanfaatkan keuntungan nelayan. Kata-kata Dongfang Sangzi, di tengah Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, sangat marah dengan 5 kepala dan Yuan Feng. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di platform kehancuran, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menyeringai di dalam hatinya, aku tidak mati, lihat kalian 4 hal lama, bagaimana kamu bisa memanfaatkannya. Feng Qingcheng melirik dengan dingin, Dongfang Sangzi, Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu mencibir dan berkata, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tetapi hari ini, murid dan manajer Anda, setahun yang lalu, Anda bertarung melawan Tan Yun dengan agresif. Kepalanya tersentak, seperti kura-kura. Keempat nadimu benar-benar agung. Kamu, begitu Dongfang Sangzi berbicara, dia dipotong oleh Yuan Fengjun dengan suara yang dalam, oke, jangan buang waktu lagi, biarkan murid dan pelayanmu menyerah dengan cepat, jangan ganggu murid penegak hukumku, dan murid Wumai lainnya. Bertarunglah dengan Tan Yun. Dongfang Sangzi memelototi Yuan Fengjun, dan kemudian dengan Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu, membiarkan 750 murid dan 439 pelayan dari 4 saluran. Terbang di atas platform kehancuran. Saat hendak meminta maaf kepada Tan Yun, dia ditangkap oleh Tan Yun. Melambai untuk menyela. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat hidung 4 kepala bengkok. Tan Yun melirik 750 murid dan 439 pelayan, dan berkata dengan kosong, cara saya meminta maaf sangat sederhana. Semua orang mematahkan lengannya, dan meninggalkan 10.000 batu spiritual yang luar biasa, lalu keluar. Bab 726, Membunuh Pil Jiwa. Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu. Kemarahan Dongfang Sangzi meletus dari dadanya. Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu juga memerah. Tan Yun menatap Dongfang Sangzi dan mengangkat alis pedangnya. Mereka ingin membunuhku di Fangcheng setahun yang lalu. Hari ini aku membiarkan mereka memotong tangan mereka. Kamu bilang generasi muda terlalu banyak menipu orang. Wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia dengan tegas berkata, karena kamu mengatakan bahwa generasi muda terlalu banyak menipu orang, bagaimana dengan generasi muda yang benar-benar menipu orang terlalu banyak? Sekarang, aku mematahkan lenganku, berlutut dan bersujud kepadaku, dan meninggalkan 10.000 batu roh terbaik. Keluar dariku, kematian atau wajah, Anda memilih sendiri. Mendengar itu, Dongfang Sangzi, Sima Yu, Wei Yan, Su Liunian, paru-paru mereka akan meledak. Di sisi lain, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun,
Yu Wenfengjun memandang Dongfang Sangzi dengan ejekan telanjang di mata mereka. Tan Yun, kamu. Begitu Dongfang Sangzi membuka mulutnya, dia tidak diragukan lagi terganggu oleh Tan Yun, generasi muda dengan ramah mengingatkan generasi yang lebih tua. Mulai sekarang, jika Anda mengatakan satu kata lagi, generasi muda minta maaf sekali lagi. Dongfang Sangzi, Sima Yu, Wei Yan, dan Su Liunian, mengepalkan tangan, menatap Tan Yun dengan sengit, tanpa berkata apa-apa lagi. Tan Yun, aku akan mematahkan lenganku dan berlutut untukmu. Pada saat ini, seorang manajer 8 kali lipat ranah jiwa ilahi berkata pertama sambil menghela nafas. Saya juga berlutut dan lengan saya patah. Pramugara lain tersenyum masam. Ketika dia membungkuk kepada Tan Yun dan berlutut dengan orang lain, dia tiba-tiba meraung, keterampilan bisa dibunuh dan tidak dihina, orang tua itu bertarung denganmu. Tiba-tiba, dua penjaga 8 kali lipat Divine Soul Realm, dengan kaki tertekuk, tiba-tiba ditendang, tubuh mereka meledak dengan keras, masing-masing dengan cahaya pedang, dan mereka menusuk dada kiri dan kanan Tan Yun di luar Zhangsu. Tan Yun, hati-hati. Sen Subing berteriak dengan mata khawatir. Menusuk. Di antara percikan dan batu api ini, Tan Yunsing menembakkan dua niat membunuh di matanya. Punggungnya ditekuk seperti busur, dan kakinya meluncur ke depan untuk menghindari dua pedang mematikan itu. Pada saat yang sama, tubuhnya yang melengkung tiba-tiba bangkit. Menjulurkan telapak tangannya dengan keras mengenai rahang kedua pelayan itu. Kaca, kaca, ledakan. Segera, rahang kedua pelayan itu pecah, darah dan tulang yang patah memercik, dan kedua kepala itu meledak tiba-tiba. Jiwa dalam pikirannya, sebelum dia bisa melarikan diri di masa depan, disapu bersih oleh telapak tangan Tan Yun. Buk, buk, leher kedua mayat tanpa kepala itu berlumuran darah, dan mereka langsung jatuh ke belakang. Setelah Tan Yun Leiting membunuh mereka berdua, dia menatap murid dan pelayan di depannya, apakah kamu masih ingin membunuhku? Jika ada lebih banyak, kamu sebaiknya pergi bersama. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari garis Feng Lei menganggap kematian seolah-olah dia telah pulang, kami akan membunuh Tan bersama-sama. Sebelum kata, awan, jatuh. Sekelompok cahaya pedang ungu melintas di tenggorokannya. Tepat ketika tubuh itu jatuh dalam genangan darah, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang ungu di tangannya menembus udara, menembus bagian tengah alis wanita itu, dan menusuk kepalanya. Ditikam sampai mati. Diam, hening. Di panggung kehancuran, hanya ada suara terengah-engah dari semua orang dan deru angin dingin. Tan Yun, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Aku akan menghitung penghinaan hari ini. Seorang pramugara berusia 60 tahun menggertakkan giginya, mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kirinya. Kemudian, dia berlutut di tanah, bersujud kepada Tan Yun dan bangkit. Setelah meninggalkan 10.000 batu spiritual yang luar biasa, dia dengan enggan mengangkat lengannya yang patah dan terbang menjauh dari kehancuran. Platformnya, Tan Yun, perbukitan hijau tidak akan berubah menjadi perairan hijau yang panjang, mari kita tunggu dan lihat. Tan Yun, malu hari ini, aku akan memintamu untuk menggandakannya di masa depan. Petik 2 petik 2. Pukul, pukul. Selanjutnya, 4 murid saluran dan pelayan berteriak untuk memotong tangan mereka dengan pedang mereka. Setelah meninggalkan waktu roh, mereka membawa lengan mereka sendiri yang patah dan terbang menjauh dari platform kehancuran. Pada saat ini, di atas meja di depan Tan Yun, darah perlahan merayap seperti sungai. Dihadapkan dengan adegan berdarah ini, Tan Yun menutup mata, dan mengambil 11,86 juta batu roh terbaik ke dalam tasnya. Jika bukan karena wajah Tantai Xuanzong, jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Tuan Yu Wenfeng di pavilion, menghadap 5 orang Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, berkata, bagaimana Anda menyukai dua proposal lama? Setelah diskusi singkat, 5 anggota Feng Qingcheng memutuskan untuk membiarkan yang terkuat dari 5 garis bertarung melawan Tan Yun terlebih dahulu. Karena tidak ada dari 168 murid penegak hukum yang lebih kuat dari Zhao Wanxia yang sudah mati, 168 tidak memimpin. Setelah berdiskusi, murid Dan Mei adalah yang pertama bertarung. Murid Qimai, Kang Ling, Fu Xiong, murid Bis Sol, murid Fu Mai Senlang, Luo Chaiyun, murid Zenmei.
3 laki-laki dan 2 perempuan semuanya adalah 9 tingkat kultivasi di alam jiwa ilahi, dan kelimanya adalah 5 murid yang bertarung dengan tegas melawan Tan Yun, makhluk terkuat yang bertanggung jawab. Feng Qingcheng memandangi 5 orang yang berdiri di langit, bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan suara alam yang mengandung harapan terdengar, siapa yang bisa membunuh Tan Yun, kepala ini dan 4 kepala dan tetua penegak hukum masing-masing akan memberimu hadiah, dengan 10 juta roh yang luar biasa, batu. Begitu kata-kata ini keluar, mata kelima orang itu mengungkapkan semangat juang yang tinggi. Di antara ribuan murid lainnya, mata menjadi hiruk-pikuk. Mereka semua ingin membunuh Tan Yun dan mendapatkan 60 juta batu roh yang luar biasa. Penghargaan 60 juta batu roh yang luar biasa bukannya tidak penting. Kita harus tahu bahwa setiap 50 tahun, ketika seluruh murid Sekte Suci bersaing untuk putra suci dan wanita suci melalui kompetisi besar, hadiah untuk tempat pertama tidak lebih dari 10 juta batu roh yang luar biasa. Pada saat ini, untuk mendorong murid Wumei membunuh Tan Yun, hadiah uangnya mencapai 60 juta. Sebagian besar murid dan pelayan Wumei yang belum bertarung melawan Tan Yun dengan tegas berubah menjadi merah. Inilah sebabnya mengapa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Pada saat ini, 30 juta murid 9 pulsa yang bertaruh benar-benar mendidih, bersorak dan berteriak langsung ke langit. Ayo, semuanya, bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Petik 2 petik 2. Diam. Setelah Jun Yuanfeng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa pertempuran hidup dan mati akan berlanjut. Begitu suara itu jatuh, bayangan indah menghilang dari kehampaan, dan kemudian, seorang murid Ding Xixin dalam gaun hijau muncul di platform kehancuran dan berdiri menatap Tan Yunyao. Siner, aku khawatir kamu bukan lawannya, dengarkan kata-kata tetua ini, cepat minum pil ini. Di pavilion, Penatua ke-6 dari pil portal suci, wanita tua itu, dengan lambaian tangan kanan kurus, menembakkan pil ungu dari pavilion ke tangan kanan Ding Xixin. Pil pembunuh jiwa, murid Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa begitu dia meminum pil ini, dia akan meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan jiwa di kolam roh. Efek sampingnya adalah, misalnya, Ding Xixin memiliki 9 jiwa dewa, dan jika 3 dari mereka dilenyapkan di bawah sifat obat, ranahnya akan jatuh ke ranah jiwa dewa tingkat ke-6. Lebih penting lagi, mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa memadatkan jiwa dewa ke-7 lagi, sampai kematian hanyalah kekuatan tingkat ke-6 di alam jiwa dewa. Dapat dilihat bahwa pil pembunuh jiwa adalah tabu bagi para biksu, dan tidak ada yang mau meminumnya sampai hidup dan mati dipertaruhkan. Bab 727 Frustrasi dan Abu. Ding Xixin menatap pil ungu di tangannya, tubuhnya bergetar, dan dia dengan jelas mengenali bahwa itu adalah pil Zun pembunuh jiwa. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Penatua ke-6 dan berkata, untuk murid, bahkan jika dia membunuh Tan Yun setelah minum pil ini, murid itu tidak akan memiliki hubungan dengan jalan surga, dan murid itu tidak akan hidup dengan baik, sebagai mati. 6 tetua, tidak masalah bagi murid untuk membunuh Tan Yun dengan arogan. Penatua ke-6 mengangguk, ya, kamu bisa memutuskan bagaimana melakukannya sendiri. Terima kasih 6 tetua. Ding Xixin berkata dengan hormat, dan tiba-tiba kembali menatap Tan Yun, kamu pengkhianat inti, kamu sudah mati. Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan ringan, demi kamu sebagai seorang wanita, kamu bisa bunuh diri sendiri. Beri kamu 3 napas waktu untuk mempertimbangkan. Setelah 3 napas, kamu tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Mencari kematian. Mata Ding Xixin penuh dengan cahaya dingin, dan Tan Kou tiba-tiba terbuka. Sebotol kuali darah hitam yang membangkitkan jiwa naik dari mulutnya, membumbung tinggi dalam kehampaan sejauh 100 kaki. Segera setelah itu, garis berkelok-kelok pada kuali darah penangkap jiwa tampaknya memberi kehidupan padanya, meluncur di permukaan kuali dengan kecepatan tinggi, meledakkan tirai cahaya berdarah besar. Kuali darah yang menangkap jiwa itu seperti lingkaran matahari yang berwarna darah, memancarkan cahaya berwarna darah yang menyilaukan, menutupi Tan Yun di bawahnya. Ketika mata Tan Yun diterangi oleh cahaya yang menyerap jiwa, dia tiba-tiba menjadi apatis dan ekspresinya kusam. Kakak ipar, segera bangun. Sue Zian berteriak kaget. Murid-murid lain dari garis berjasa juga gelisah dan khawatir untuk Tan Yun. Sue Zian, jangan berteriak, bahkan jika kamu mematahkan tenggorokanmu, Tan Yun tidak akan bangun. Ding Xixin mencibir lagi dan lagi,
kuali darah penangkap jiwaku sudah cukup untuk mengendalikan murid-murid Dzogchen alam jiwa ilahi biasa, apalagi alam jiwa ilahi 4 kali lipat Tan Yun. Su, Ho, seperti yang dia katakan, Ding Sixin melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ratusan jarum racun sepanjang setengah kaki dari harta terbaik menembak alis, tenggorokan, dada, dan bahkan seluruh tubuh Tan Yun seperti hujan deras. Ratusan jarum racun dari senjata harta karun terbaik, dimanapun mereka lewat, bintik-bintik hitam muncul di kekosongan satu sisi, tetapi mereka menembus kehampaan, menunjukkan kekuatan. Tan Yun, pertahankan nyawa anjing itu. Ding Sixin menghela nafas dingin, dan melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun mengikuti jarum beracun. Pergelangan tangannya tiba-tiba berputar, dan seberkas cahaya pedang atribut api membawa api yang mengamuk dan memotong leher Tan Yun. Tan Yun sudah mati. Dia akan dibunuh oleh kakak senior Ding dari Danmai kita. Kuek sangat baik. Kegembiraan teriakan murid Danmai tiba-tiba diliputi oleh suara laki-laki dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 3 napas telah tiba. Para murid mengikuti gengsi dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dan Ding Sixin, yang membunuh Tan Yun, langsung panik dan berteriak keras, "Tidak. Jarum bunga pir hujan deras saya adalah harta terbaik, bagaimana bisa dihancurkan? Dan bagaimana kamu tidak kehilangan akal?" Dan dang-dang. Di mata semua orang yang terkejut, Tan Yun, yang memiliki tampilan kusam, permusuhan yang mengamuk di mata bintangnya, menghadapi hujan deras jarum racun bunga pir yang meledak dari tembakan, dan bukannya mundur, dia membanting ratusan jarum racun dengan tangannya, daging. Menghancurkan. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, dengan mudah menghindari pedang api Ding Sixin, dan ketika dia langsung muncul di sebelahnya, dia panik bahwa Letnan Jenderal akan menelan Zun dan pembunuh jiwa di tangan kirinya ke dalam mulutnya. "Aku hanya ingin mengambilnya sekarang, tidakkah menurutmu ini agak terlambat?" Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kirinya dan memegang pergelangan tangan Ding Sixin seperti kilat, membuatnya mustahil untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, Tan Yun mencengkeram pedang terbang ungu di tangan kanannya dan menusuk dadanya tanpa ampun. Pompa, bilah tajam menembus jantung Ding Sixin dan menusuk berdarah dari punggungnya. Ding Sixin menggigil, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia menatap Tan Yun yang dekat, matanya rumit, tidak mau, sedih, takut dan tidak mau. Desir Sam. Ketika 9 jiwa vulkan Ding Sixin keluar dari kalajengking, Tan Yun tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan kirinya dengan tangan kirinya, dan kemudian, dengan telapak tangan, embusan kekuatan spiritual membombardir 9 jiwa vulkan. Tidak, 9 jiwa vulkan atribut api dihancurkan dan runtuh dalam keputusasaan. Berdebar, Tan Yun perlahan menarik pedang terbang dari dada Ding Sixin dengan tangan kanannya, dan mayat itu jatuh lemas dalam genangan darah, dan pembunuh jiwa di tangannya berguling ke kaki Tan Yun. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan. Dia melihat 6 tetua di paviliun, mengangkat kaki kirinya dan menghancurkan Soul Killing Zun dan berkeping-keping. Tindakan ini membuat wajah tua dan Mai tua ke-6 terasa panas, seolah-olah kaki Tan Yun tidak menyentuh pil, tetapi di wajahnya. Ledakan. Tan Yun menendang tubuh Ding Sixin sejauh ratusan kaki, dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya. 3 karakter pendek, meskipun sangat ringan, seperti panggilan kematian, dan menghantam hati semua orang dengan keras. "Sungguh bajingan yang sombong, aku akan melawanmu." Fu Xiong, seorang murid dari jiwa binatang, meraung dalam kehampaan, dan dalam sekejap, 9 jiwa binatang keluar dari kehampaan di atas kepalanya. Di atas 9 binatang dan roh, ketika hantu naga banjir berkepala 9 yang panjangnya ratusan meter muncul, langit melonjak. Hantu naga berkepala 9 dan 9 roh binatang dalam angin menderu menembus alis Fu Xiong. Segera, kekuatannya meroket 9 kali. Napas yang sebanding dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi melonjak keluar dari tubuhnya, membuat radius 1000 kaki kosong dan merangkak. Itu penuh dengan retakan di ruang angkasa yang panjangnya ribuan meter. Wow, dengan raungan yang dalam seperti naga, Fu Xiong meletakkan tangan kanannya di belakang lehernya, kelima jarinya menembus kulit, dan berdarah dari tubuhnya dia mengeluarkan senjata tulang senjata kelas rendah yang terbuat dari tulang naga. Tombak tulang tiba-tiba menjadi 10 kaki panjangnya di tangannya, dan ada auman naga yang tak ada habisnya di dalamnya, yang mengejutkan orang dan membuat sebagian besar murid ketakutan. Tan Yun menatap tombak tulang, mengerutkan kening, ekspresinya semakin dalam, dan berkata, "Jika saya belum melihatnya,
tombak tulang ini disempurnakan dari tulang belakang naga yang baru lahir tahap kelima, dan juga mengolah 30% dari kekuatan iblis dari naga banjir ke dalam tombak tulang. Kemudian Anda memasukkan senjata tulang ke dalam tubuh Anda dan memberinya makan dengan darah, untuk mencapai keadaan di mana jiwa Anda dan senjata tulang terintegrasi. Dengan cara ini, Anda bisa mengerahkan 30% kekuatan perangkat yang lebih rendah, tetapi sekarang Anda dapat mengerahkan 60 hingga 80% kekuatan. Begitu kata-kata ini keluar, ada seruan seru di antara 300 murid. Lautan badai muncul di hati semua orang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Fusiong benar-benar dapat mengerahkan 60 hingga 70% kekuatan tombak tulang dari senjata yang lebih rendah. Dukun, Fusiong menyeringai lagi dan lagi, dengan penuh semangat, membenci Tan Yun, kamu memiliki sedikit pandangan ke depan, apakah kamu takut? Aku memberitahumu, kamu membunuh Zhao Wansha dengan pukulan terkuat sebelumnya, dan kamu tidak bisa bersaing denganku sama sekali. Sekarang berlututlah untukku 3 kali, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu, kalau tidak aku akan menggagalkanmu. Bab 728, Kualifikasi Penentang Surga. Fusiong, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku, dan aku masih hidup dengan baik. Kamu, seperti mereka, masih tidak bisa melakukannya. Begitu kata-kata itu jatuh, bibir Tan Yun menggeliat, dan dia menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dan aura 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan warna-warni dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuh. Adegan berikutnya di Tan Yun membuat lebih dari 3 juta murid, termasuk semua orang dari garis keturunan yang berjasa, berseru. Ya Tuhan, lihat dia, bakat macam apa Tan Yun. Kekuatan angin dan guntur mengalir keluar darinya lagi. Ya, bagaimana ini mungkin? Dia bukan hanya kualifikasi terbaik dari 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, tetapi juga kualifikasi angin dan guntur terbaik. Luar biasa. Bukankah itu berarti bahwa di bawah premis memiliki atribut 5 elemen, tidak mungkin memiliki kekuatan atribut lain? Mengapa Tan Yun masih memiliki kekuatan angin dan guntur? Tuhan, lihat, semuanya. Waktu melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Ya, itu benar, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki 3 bakat teratas pada saat yang sama? Brengsek, sial, apakah saya terpesona? Kekuatan luar angkasa ada di tubuh Tan Yun lagi. Dia masih memiliki bakat supernatural dari roh atribut luar angkasa. Ibu, di sini lagi. Kekuatan kematian muncul di tubuh Tan Yun lagi, dan dia sebenarnya adalah roh kematian. Langitnya gila. Tan Yun sebenarnya memiliki 5 kualifikasi kualitas terbaik pada saat yang bersamaan. Ah, bakat Tan Yun terlalu menakutkan, lihat. Dia telah mengebor kekuatan cahaya lagi. Sungguh, ini adalah kekuatan cahaya. Ini sangat mengejutkan, bagaimana dia bisa memiliki 6 bakat teratas. Petik 2 petik 2. Teriakan kaget dan ngeri dari lebih dari 3 juta murid berlama-lama di telinga. Sister Sen Subing dan Sen Suzhen, wajah mereka yang agung dan agung menunjukkan ekspresi keheranan. Selain itu, 9 kepala dan Yuan Fengjun, dan bahkan semua penatua 9 Vena, tampak ketakutan. Mereka merasa ketakutan karena kualifikasi Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu, tipe pertama, memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah pada saat yang sama, adalah kualifikasi tertinggi. Tipe orang kedua dengan atribut ganda angin dan guntur juga merupakan kualifikasi terbaik. Jenis atribut binatang ketiga juga merupakan kualifikasi terbaik. Tipe keempat dari memiliki atribut kuno juga merupakan kualifikasi terbaik. Dan 2 dari 4 bakat terbaik ini tidak dapat muncul pada orang yang sama, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Selain itu, 4 atribut waktu, ruang, kematian, dan cahaya tidak dapat muncul pada satu orang pada saat yang sama dalam kognisi setiap orang. Tapi sekarang, Tan Yun memiliki 11 atribut lainnya kecuali atribut kuno dan atribut binatang. Sungguh adegan yang gila. Kualifikasi seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai penjaga langit. Apakah dia manusia atau penjahat? Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, memicu gelombang mengerikan di dalam hatinya. Kualifikasi Tan Yun sangat menakutkan. Jika dia tidak mati hari ini, lelaki tua itu harus memikirkan metode lain. Kepala jiwa binatang suci Duan Qiong, niat membunuh berkecamuk di matanya yang berlumpur,
bagaimanapun, lelaki tua itu harus menyelesaikan akun Tuan Istana Suge Perintah. Kepala kapal pintu suci Xie Chen, lelaki tua botak ini, gemetar dengan tangan kanannya, terus membelai kepalanya yang seperti suar, hatinya seolah tenggelam ke dasar laut. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, aku akan kehilangan 30 miliar batu roh terbaik. Saat itu, para leluhur pasti akan mengulitiku. Pada saat yang sama, Sun Yangchun, kepala gong gerbang suci Danmai, tubuh tuanya sedikit gemetar, dan dia juga panik. Pada saat itu, dia bersumpah dan memberitahu klan emas senior bahwa Tan Yun pasti akan mati. Senior klan emas hanya mengeluarkan 30 miliar batu roh terbaik dalam jumlah besar. Dia terus bersila dalam pikirannya. Batunya kalah, akibatnya resiko ditanggung sendiri, kata-kata. Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci di kursi pavilion, tiba-tiba berdiri, dan berseru, 6 bakat teratas dikumpulkan bersama. Tan Yun, apakah kamu manusia? Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong, yang berdiri di langit di tengah lautan awan yang luas, gemetar hebat, kejutan besar. Menantu raja masa depan, Anda benar-benar menjadikan ayahmu menantu luar biasa. Om, di sisi Tantai Xuanzong, seorang lelaki tua berjubah hijau tipis di lautan awan mengepul keluar dari udara tipis. Orang ini adalah ayah dari Tantai Xuanzong dan penguasa sebelumnya, Tantai Yu. Ayah, apakah kamu melihat bakat Tan Yun? Tantai Xuanzong berkata dengan penuh semangat seperti anak kecil, anak saya tidak pernah tahu bahwa bakatnya telah berbalik melawan langit. Lihat, aku melihatnya. Suara Tantai Yu bergetar sangat parah. Cucu menantuku, itu benar-benar membuka mataku. Setelah itu, Tantai Yu berkata dengan ekspresi yang sangat kuat, Xuanzong, ingat, jika cucu menantu saya kehilangan musuh nanti, bahkan jika itu melanggar instruksi leluhur, dia tidak akan dibunuh. Hanya cucu menantu yang tidak mati, Huang Fuseng Songku cepat atau lambat akan terbang ke langit, bahkan melampaui kecemerlangan leluhur ketika dia masih hidup. Tantai Xuanzong mengangguk, anakku mengerti. Ngomong-ngomong, kamu harus memperhatikan satu hal lagi. Tantai Yu berkata dengan makna yang dalam, setelah hari ini, mata-mata dari kekuatan utama yang mengintai di sekte kita, pasti ada seseorang yang ingin memenangkan seorang murid seperti Tan Yun. Jika kemenangannya tidak berhasil, dia pastilah keinginan Tan Yun, dibunuh dan dia tidak akan diizinkan untuk hidup melawan orang seperti dia. Jadi, Anda harus mengambil tindakan pencegahan secara rahasia, dan melindungi keselamatannya sambil memahami kepribadian Tan Yun secara menyeluruh. Selain itu, bakat Tan Yun pasti akan membuat semua orang suci dan orang suci di 9 pembuluh darah lainnya merasa terancam dalam pemilihan raja berikutnya. Mereka pasti akan mengambil tindakan untuk menghadapi Tan Yun. Anda harus mengatur semua ini dengan benar. Singkatnya, jika Tan Yun benar-benar tertarik oleh orang lain, maka bunuh dia. Jika Tan Yun tetap tidak tergerak oleh kekuatan besar, maka lindungi keselamatannya. Dalam kehampaan di luar platform kehancuran, Fusiong ketakutan dengan bakat Tan Yun melawan langit. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Menunggu dia membunuhmu. Bagian atas pavilion berteriak pada Fusiong Sen, cepat bunuh dia untuk kepala ini. Itu ketua. Setelah Fusiong dengan hormat menerima perintah, rambutnya menari-nari liar, memegang tombak tulang ke arah Tan Yun yang berada di tahap kehancuran, terbang ke bawah dengan kecepatan ekstrim, dan berteriak, pengorbanan darah. Pembakaran jiwa. Tiba-tiba, jiwa jauh di dalam pikiran Fusiong mulai terbakar. Saat jiwa terbakar, fitur wajahnya dipelintir seperti hantu, dan tombak tulang melengkung di tangannya sering bergetar, seolah-olah dia akan lepas kendali kapan saja. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya berderap seperti 10.000 kuda, dan kemudian, setetes darah keluar dari tubuhnya, seperti bintang berdarah di langit, mengalir ke pistol tulang di tangannya. Saat jiwa terbakar dan darah mengorbankan tombak tulang, tiba-tiba, tombak tulang di tangannya berdengung dan bergetar, membuat raungan yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi meletus dari tombak tulang, menyebabkan celah besar di ruang muncul di ruang luas. Membunuh. Kemarahan Fusiong bergema di langit, dan tombak tulang di tangannya berputar, dan tiba-tiba berubah menjadi 1000 kaki di kehampaan, seperti tombak gunung yang dibanting ke Tan Yun. Dan dengan kuat mengunci Tan Yun ribuan kaki di bawah. Kritik mengejutkan bab ke-729. Pistol tulang seperti gunung meledakkan ruang, dan saat meluncur ke arah Tan Yun, tiba-tiba, potongan-potongan balok kosong menyebar dan runtuh.
Kekuatan tembakan mengejutkan dunia dan tangisan hantu, yang memancarkan kekuatan mengerikan dan kekuatan penghancur, sehingga semua murid yang berada di langit di luar terkejut. Tombak tulang Qianzhang yang menembus kehampaan mengunci Tan Yun dengan kuat, memberi Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan. Tentu saja, Tan Yun tidak perlu menghindar. Karena dia akan menggunakan kekuatan magis keempat dari seni pedang Hongmeng, Dewa Pembunuh Hongmeng. Seni pedang Dewa Pembunuh Hongmeng dibagi menjadi 5 elemen gangguan, 7 pembunuhan pengetahuan Vena, dan 9 kapal pembunuh dewa. Pada akhirnya, kekuatan magis tertinggi adalah kekuatan 11 atribut untuk memadatkan pedang Hongmeng untuk menampilkan pembunuhan dewa. Pedang Hongmeng kumpulkan. Di panggung kehancuran, Tan Yun menghadapi tombak tulang seperti gunung yang datang seperti malapetaka, ekspresinya serius, jubah berburu dan berburunya berdiri tegak, dan kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir deras ke dalam pedang terbang ungu, di tangannya. Dengan pedang terbang ungu dan pedang bergetar ringan, Tan Yunsing menembakkan niat membunuh yang besar di matanya, dan berteriak dalam hatinya, Hongmeng membunuh para dewa. Segera, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, melayang ke udara, dan dengan terang-terangan mengayunkan pedang ke tombak tulang yang menggelegar. Merayu, berdengung, boom, tiba-tiba, langit tampak menangis, langit tampak bergetar, dan cahaya pedang emas sepanjang 100 kaki meledak ke pedang terbang ungu. Segera setelah itu, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan guntur, kekuatan waktu, kekuatan ruang, cahaya pedang dari kekuatan kematian, naik ke langit dari pedang terbang ungu, dan cahaya pedang dari kekuatan emas, diikuti oleh tombak tulang Qianzhang yang menyerang. Ledakan, boom, di antara kilat dan batu, cahaya pedang kekuatan Bai Zhang Jin menebas di ujung tombak tulang Qianzhang, dan suara memekakkan telinga meletus, dan ruang bergetar dan retak dalam jarak ribuan meter. Cahaya pedang dari kekuatan emas dikalahkan oleh tombak tulang seperti gunung dan runtuh di udara. Pistol tulang seperti gunung itu utuh, hanya kejutan. Tetapi ketika badan senjata itu bergoyang, Fu Xiong, yang berada ribuan kaki di udara di platform kehancuran, jelas-jelas mendapat serangan balik, dan tubuhnya terguncang, wajahnya langsung pucat. Boom, boom, boom. Pada saat ini, 9 suara memekakkan telinga berturut-turut bergema lebih dari ribuan mil. Di tengah gemuruh dan retakan kehampaan dan deru angin, kekuatan kayu dan 900 balok pedang lainnya menebas tombak tulang Qianzhang satu demi satu. Tombak tulang Qianzhang ditembak jatuh, dan badan senjatanya terombang-ambing 9 kali, satu demi satu dengan kekerasan. Apa? Fu Xiong di langit mengeluarkan ratapan yang tak terhentikan. Dia merasakan 9 suara gemuruh keras di kepalanya. Segera, darah di tubuhnya berguling dan mengeluarkan 9 darah. Pada saat ini, dia terhuyung-huyung ke udara, wajahnya pucat dan terkejut, tetapi dia tiba-tiba tersenyum. Dia melihat tombak tulang Qianzhang yang berkomunikasi dengan jiwanya, secara vertikal ke bawah dan menghancurkan kekuatan atribut 9 dao seperti bambu, dan kemudian menabrak puncak gunung Tan Yuntai di udara rendah. Ada darah di mulut Fu Xiong, dan tawanya bergema di langit, Tan Yun, kamu mati. Bagaimana jika kamu memiliki 6 bakat teratas? Kamu masih tidak bisa lepas dari nasib kematian. Kamu mati hari ini, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain, kamu harus disalahkan karena terlalu tajam. Kamu memiliki bakat untuk menjaga dari langit, tetapi kamu tidak tahu bagaimana melindungi diri sendiri dengan bijak, dan kamu pamer di mana-mana. Kamu lebih dari bersalah. Hahaha, sangat keren untuk membunuhmu. Pada saat ini, Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Duan Changqiong dan 9 kepala suku diam-diam menghela nafas lega. Di mata mereka dan lebih dari 3 juta murid, Tan Yun akan dihancurkan oleh serangan tombak tulang seperti gunung. Tidak ada apa-apa. Di kapal roh, Shen Subing, Mu Mengyao, Sue Ziyan, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, dan bahkan semua orang di barisan layanan jasa, ketika ekspresi mereka cemas, Tuoba Yingying tersenyum, kepala, dan Anda tidak harus khawatir tentang orang mati. Bukan saudaraku, tapi Fu Xiong. Di lautan awan yang luas, Tantai Xuanzong, yang ingin menyelamatkan Tan Yun, mendengar kata-kata Tuoba Yingying, dan memilih untuk menunggu dan melihat perubahan kecemasan. Kesadaran spiritualnya terkunci kuat pada Tan Yun, matanya penuh harapan. Pada saat ini, Tan Yun, yang berdiri rendah di langit, mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan semangat juangnya yang mendominasi menguap dari tubuh Tan Yun, dan dia berteriak melalui awan,
Fu Xiong, apakah kamu sudah cukup tertawa? Kamu bisa mati. Detik berikutnya, Tan Yun naik ke langit dengan keras, memegang pedang terbang ungu di kedua tangan, dan membanting pedang ke pistol tulang yang kejam. Memanggil. Tiba-tiba, bayangan pedang ungu berkabut sepanjang 1000 kaki, memancarkan kekuatan 11 atribut, meledak dari pedang terbang ungu, dan menebas tombak tulang dengan polos. Bayangan pedang ini persis kekuatan 11 atribut, bayangan pedang Hongmeng terbentuk setelah fusi. Bayangan pedang Hongmeng tampaknya tidak tahu malu, dan kekuatannya sangat kecil sehingga tidak dapat memotong kekosongan saat dipotong. Faktanya, itu berisi salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan Hongmeng. Hanya dengan bayangan pedang, aku ingin membunuh muridku. Ini benar-benar konyol. Suara ejekan dari langit di atas paviliun tiba-tiba datang, dan adegan berikut membuat semua orang tingkat tinggi tiba-tiba bangkit dari tempat mereka, tempat duduk. Boom! Di mata semua orang, ketika Hongmeng Sword Shadow memotong ujung pistol, sekelompok kuat dan tak tertandingi mungkin meledak dari bayangan pedang dengan suara keras. Di bawah kekuatan tirani itu, ruang runtuh ke segala arah seperti kilat. Melihat dari kejauhan, kekosongan yang runtuh tampak seperti roda hitam dan tinta besar yang membumbung dari langit. Dalam sekejap, kekosongan di atas platform kehancuran membentuk lubang besar di ruang gelap dengan diameter 3000 meter. Angin hitam pekat seperti tsunami mengalir keluar dari gua besar di ruang gelap seperti gunung dan lautan, menakut-nakuti sebagian besar murid hingga berteriak. Boom! Boom! Oh tidak! Di tengah ledakan objek, suara tragis Fu Xiong datang. Semua orang melihatnya dan melihat tombak tulang sepanjang 1000 kaki dari ruang hitam pekat. Di bawah serangan bayangan pedang Hongmeng, itu ada di udara. Segera, retakan padat menyebar dengan sangat cepat dari ujung pistol ke badan pistol, dan retakan yang saling bersilangan menjadi retakan yang semakin lebar. Retakan. Wow! Retakan dalam nafas memenuhi seluruh tombak tulang, dan segera, tombak tulang sepanjang 1000 kaki itu hancur dan berubah menjadi semburan fragmen setebal 50 meter, jatuh ke dalam kehampaan seperti air terjun. Berdiri di langit, mata Fu Xiong melotot dalam serangan balik pemberani. Lubang Qi menyemprotkan darah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan dengan kesadaran yang samar-samar. Boom! Boom! Tan Yun bergegas ke atas dalam semburan tulang yang patah. Setelah meledakkan pecahan tulang yang besar, Tan Yun bergegas ke langit, tubuhnya terbalik di udara, dengan kekosongan retak di kaki kanannya, menarik Fu Xiong yang jatuh. Kepala, ledakan, kabut darah terisi, tengkorak pecah, dan kepala Fu Xiong meledak. Sebelum jiwa bisa melarikan diri dari pikirannya, dia dimusnahkan. Bab 730. Ledakan. Dalam suara gouge yang tumpul, mayat tanpa kepala Fu Xiong jatuh di atas panggung kehancuran. Kakak perkasa. Kakak perkasa. Petik 2. Lebih dari 300 murid di jalur pelayanan jasa yang sama berteriak kegirangan dan kegembiraan setelah terbebas dari keterkejutan. Selain itu, semua murid di bawah kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi dari 9 saluran, melihat Tan Yun berdiri di langit, mata mereka tidak bisa tidak dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Di antara ratusan ribu murid 9 saluran di alam jiwa ilahi Dzogchen, kebanyakan dari mereka memandang Tan Yun, dan mata mereka menjelaskan apa yang cemburu. Ada 127 orang suci dan 68 orang suci di 9 saluran, semuanya adalah putra surga yang bangga dan putra kaisar. Di antara mereka, apakah mereka berasal dari alam jiwa ilahi atau alam jiwa suci, mereka dapat membunuh Tan Yun tanpa usaha apapun, tapi mata mereka masih menunjukkan ketakutan. Ketakutan ini berasal dari kemampuan Tan Yun yang tak tertandingi untuk menantang level yang lebih tinggi, tetapi juga dari 6 bakat teratas yang tidak dapat dibandingkan dengan Tan Yun. Pada saat ini, sebagian besar orang suci dan orang suci menganggap Tan Yun sebagai batu sandungan dalam perjalanan mereka untuk menjadi penguasa berikutnya. Konspirasi tak berujung mulai muncul di hati sebagian besar orang suci dan orang suci, tetapi ada juga sangat sedikit mata yang memandang Tan Yun, menunjukkan kekaguman dan kerumitan. Jiumai turun ke ribuan diaken, lebih dari 400 penatua, hingga kepala 9 gerbang suci, dan Yuan Fengjun. Mukanya sama jeleknya. Sebelum Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, 5 pembangkit tenaga listrik yang dipilih dari para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan, sekarang masih ada murid Qimei Kangling, murid Fumei Senlang, dan murid Zenmei Luo Chaiyun.
Mereka bertiga memandang Tan Yun yang berdiri di udara, dengan ekspresi panik, tetesan keringat menetes dari dahi mereka. Dari adegan pedang dan bayangan besar Tan Yun, menghancurkan tombak tulang dari senjata terhormat tingkat rendah, mereka dapat melihat bahwa jika mereka sendiri, di bawah pedang itu, mereka akan mati selamanya. Lanjut, Tan Yun berdiri di udara memegang pedang, angin kencang meniup rambutnya, tapi dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya. Begitu suara itu jatuh, Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun mundur selangkah tanpa sadar. Adegan ini membuat semua orang yang bertaruh panik. Anda harus tahu bahwa setiap orang bertaruh pada kebangkrutan. Semua orang menaruh semua harapan mereka pada mereka bertiga. Jika mereka bertiga kalah dari Tan Yun, kekayaan yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kakak Kang, ayolah, kamu harus membunuh Tan Yun. Kakang, kamu akan membunuh Tan Yun. Kalau tidak, saudara-saudara akan menjadi miskin. Saudara Shen, Anda ingin yang berani menjadi tak kenal takut. Saudari muda Luo, kamu adalah seorang jenius yang dapat menyaingi alam jiwa ilahi Dzogchen. Kamu harus percaya bahwa kamu dapat membunuh Tan Yun. Petik 2 petik 2. Murid Qi, Fu, dan Zhen Sanmai, dan murid lainnya, terus bersorak dan berteriak untuk Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun. Ketiganya saling memandang, dan tidak ada yang ingin memimpin melawan Tan Yun. Mereka tahu betul bahwa hanya dengan membiarkan pihak lain dan Tan Yun bertarung dengan tegas untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung di akhir. Saat kalian bertiga ragu-ragu, mata indah Feng Qingcheng berkedip, dan suara langit terdengar, tidak ada dari kalian bertiga yang melakukannya. Mendengar itu, ketiganya dan semua orang tidak jelas. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Qingcheng. Feng Qingcheng memandang keempat kepala suku, Gongsun Yangchun, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, dan berkata tanpa ragu, situasi saat ini jelas bahwa kita hanya memiliki satu cara untuk menang. Murid lain yang mengatur agar Wumai kita berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan, dan murid penegak hukum, menggunakan perang roda untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, dan akhirnya membiarkan Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, keempat pemimpin Gongsun Yangchun dan Yuan Fengjun semuanya mengangguk setuju. Tanpa saran Feng Qingcheng, mereka akan melakukan hal yang sama untuk yang lama dan licik. Setelah mendengar ini, Shen Subing, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao dan orang-orang lain dari garis pencapaian berjasa mengubah ekspresi mereka. Mereka sangat khawatir ketika berurusan dengan Tan Yun dengan cara seperti itu. Tan Yun melihat ekspresi Shen Subing dan yang lainnya, dan tersenyum lega pada semua orang. Dia juga selalu percaya bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, perhitungan apapun oleh musuh akan sia-sia. Setelah itu, Feng Subing, Duan Changqiong, dan Yuan Fengjun 6 orang, agar tidak memberi Tan Yun terlalu banyak waktu untuk memulihkan kekuatan mereka, mereka segera memerintahkan murid penegak hukum dan murid Wumai untuk membentuk 6 tim dalam kekosongan. Tim pertama, 168 murid penegak hukum. Tim kedua, 200 murid Danmai dan 105 pelayan. Tim ketiga, Jimai Guanxi 59 orang, 186 murid Qimai. Tim keempat, 109 murid Fumai dan 217 pelayan. Tim 5-300 murid dan 263 pelayan. Tim ke-6, 146 murid jiwa binatang dan 86 pelayan. Pada saat ini, para murid penegak hukum dan murid serta pelayan Wumai semuanya tampak berbeda. Beberapa gemetar ketakutan di mata mereka, menyesali memprovokasi Tan Yun setahun yang lalu, dan melawan Tan Yun lagi. Beberapa wajah abu-abu seperti kematian, dan mata mereka penuh dengan ketidakpuasan terhadap keluarga mereka dan nostalgia untuk segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang ingin mati, kan? Melihat ke belakang, sebelumnya, 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa-jiwa kuno, dan jiwa-jiwa suci mematahkan tangan mereka. Ratusan murid dan ratusan pelayan yang berlutut di depan Tan Yun, kebanyakan orang mengerti bahwa mereka sebenarnya bisa hidup. Apakah kebahagiaan terbesar? Murid Qimai Kang Ling, murid Fumai Shen Lang, dan murid Zenmai Luo Chaiyun berdiri di udara di belakang tim 6 baris. Mereka bertiga menghela napas lega. Mereka itu sombong. Bahkan jika Tan Yun bisa membunuh murid Wumai dan murid penegak hukum, kekuatannya akan habis saat itu, dan akan mudah untuk membunuh Tan Yun sendiri. Pada saat ini,
Jun Yuen Feng memandang 5 kepala teratas Feng Qingcheng, dan berkata, karena lelaki tua itu bertaruh paling sedikit, biarkan murid penegak hukum saya mulai duluan. Iya, Feng Qingcheng berkata sedikit. Jun Yuen Feng memandang 6 baris tim dalam kehampaan dan berkata tanpa ragu, selanjutnya, para murid penegak hukum dan murid Wumai akan bergiliran melawan Tan Yun. Sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa pertempuran yang menentukan akan berlanjut. Begitu kata-kata itu jatuh, salah satu dari 168 murid penegak hukum memimpin murid-murid dari alam jiwa berunsur 8 dengan kaki gemetar, dan dia bertahan untuk melawan Tan Yun. Jangan malu dengan faksi penegak hukum kami, mengapa kamu masih tercengang? Berikan kepada sesepuh penegak hukum ini. Yuen Feng Jun terdengar seperti Hong Song. Murid itu patuh. Murid itu berteriak, Tan Yun, aku merancang leluhur, dan aku bertarung denganmu. Wow, memanggil. Sambil mengutuk, murid itu memegang pedang terbang dan membunuh Tan Yun. Hari ini aku memberimu kesempatan untuk meminta maaf dan menyelamatkan hidupmu. Karena kamu tidak menghargainya, maka aku akan membunuhmu. Suara ketidakpedulian melekat di telinga semua orang, dan segera, Tan Yun di langit di atas panggung kehancuran menghilang. Detik berikutnya, bayangan Qian melewati murid penegak hukum dan berubah menjadi Tan Yun berjubah biru, berdiri di udara dengan pedang. Murid penegak hukum berhenti dalam kehampaan, masih mempertahankan postur memegang pedang, dan lingkaran garis darah muncul di lehernya. Kemudian, darah disemprotkan dalam pola darah, kepala jatuh dan leher patah, dan mayat tanpa kepala jatuh di platform kehancuran. Begitu 8 jiwa emas metalik keluar dari mayat, mereka diledakkan oleh Tan Yun di udara.